pertama mengenai kolaborasi in real time. Supaya kolaborasi ini optimal, setidaknya kita perlu tools yang di dalamnya support 3 hal. Yang pertama, real time teamwork, kemudian online meeting from anywhere, dan juga eksternal kolaborasi. Dengan real time teamwork, kita dapat menyatukan semua individu dalam satu halaman yang sama, dimanapun mereka bekerja. Kemudian yang online meeting from anywhere, ya tentunya kita bisa meeting dimanapun kita berada, baik itu kita meeting dengan menggunakan seperti ini, meeting yang banyak, atau bisa menggunakan grup chat, atau mungkin bisa menggunakan web conference. Terus yang ketiga, eksternal kolaborasi. Jadi tools yang kita pakai itu setidaknya bisa digunakan untuk kolaborasi dengan pihak manapun. Ya, di sini mungkin bisa dengan vendor gitu. Saya akan coba lagi mendetailkan dari 3 poin ini satu persatu. Nah, di sini kita ambil contoh, kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams mampu memenuhi kebutuhan communication and collaboration untuk setiap individu di perusahaan. Baik individu tersebut adalah C-level, atau dia itu manager, atau dia itu staff, dia adalah back office, maupun dia adalah frontline worker. Setiap karyawan bisa tetap standby pada saat jam kerja, dia bisa melakukan akses kepada file, kemudian jika dia juga bisa melakukan chatting, kemudian juga dia bisa membuka aplikasi yang semuanya itu berada dalam satu tempat, across desktop, web, dan juga mobile. Kemudian bisa melakukan kolaborasi dengan real time, yaitu bisa melakukan editing kepada file secara bersama-sama. Kemudian juga kita bisa melakukan sharing kepada tim internal maupun kepada tim eksternal. Plus ketika kita menggunakan fitur cloud, setidaknya di cloud itu ada benefit, yaitu versioning dan juga DLP. Nah, mengenai chat, ini ada beberapa tipe chat. Yang pertama itu chat individu, kemudian ada juga chat melalui grup, ataupun chat yang nanti terbuka dengan menggunakan channel. Saya akan coba masuk demo sedikit untuk ini. Ini mengenai chat. Nah, kita juga bisa melakukan chat antar individu. Misalkan saya di sini sebagai Alex Wilber, saya chat ke Paul. Ini adalah chat individu. Kemudian kita juga bisa melakukan chat secara grup. Di sini ada namanya grup Project 101 internal team. Kalau kita lihat di sini ada beberapa member, ini adalah member internal kita. Ada Alex Wilber, Johnny, Megan, maupun Paul. Nah, nanti yang ketiga itu kita bisa menggunakan yang namanya channel. Nah, di sini semisal saya buat channel untuk Project 101, di mana di sini kita bisa cek membernya itu selain karyawan kita, ternyata itu juga bisa tim eksternal. Nah, contohnya di sini adalah Wahyu Wibowo, itu dari RIPE. Kemudian saya ini pakai MSDN. Kalau kita lihat di sini ada domainnya MSDN. Di sini bahkan juga bisa dengan menggunakan domain Outlook. Yang penting untuk guest ini adalah mereka punya valid email. Kemudian selanjutnya mengenai online meeting from anywhere. Ya, kita coba lihat lebih dekat lagi bahwasanya Microsoft Teams menawarkan solusi yang lengkap untuk meeting, yang di sini sudah bisa mendukung sharing screen, kemudian sharing video, dan juga audio conference. Microsoft Teams sudah support di berbagai macam device, baik itu smartphone, tablet, PC, maupun notebook. Dan juga mengenai Teams sendiri, kita bisa menggunakannya via jaringan internet, itu baik menggunakan WiFi maupun telepon seluler. Jadi kondisi sekarang ini kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun, ya asalkan kita dapat jaringan internet. Baik itu kita mengakses menggunakan laptop ataupun smartphone. Kemudian sebisa mungkin tools yang kita pakai itu support dengan eksternal kolaborasi. Di sini kuncinya adalah guest access yang tadi telah saya demokan, bahwasanya sebisa mungkin tools yang kita pakai itu bisa mengundang eksternal team untuk bisa berkolaborasi dengan kita.